Aku tuh punya kampung binaan di Bogor. Namanya Kampung Perca yang isinya adalah mungkin sekitar 30 ibu-ibu yang awalnya adalah korban pinjol. Pembelajaran untuk kita di Adri Basuki at the end of the day dengan kita mempelajari atau menjaga cash flow kita, itu yang membuat kita jadi sedikit lebih nyaman di kondisi ini. Jadi kalau untuk Adri Basuki itu brand DNA kita kan ada zero waste, Mas. Dari 2023 kita udah kerjasama dengan Cancer Information and Support Center. Oke. Kemudian kemarin kita baru collab dengan Love Pink for breast cancer. Oke. Kemudian anak-anak autism. Jadi ada beberapa koleksi aku didesain dan digambar oleh anak-anak autism. Pertama tipsnya harus tahu kalau memang kamu tidak cocok di corporate. Karena sebenarnya ada orang-orang yang memang lebih cocok bekerja loh, Mas. Iya, nggak harus semua jadi pebisnis gitu. Betul. Jangan ngomongin cuan tanpa don cuan. Menandai perjalanan 25 tahun sebagai media ekonomi dan bisnis terpercaya, sekaligus 4 tahun transformasi berkelanjutan, Investor Daily menggelar Investor Day 2026, forum strategis yang mempertemukan regulator, pelaku industri, investor, dan pemerintah untuk membahas arah pasar modal Indonesia di tengah dinamika global. Dalam episode Cuan Iki Spesial kali ini, Don Cuan kedatangan narasumber kece, yakni Adri Basuki, circular fashion designer brand Adri Basuki yang sukses memanfaatkan sisa kain menjadi produk fashion bernilai tinggi. Bagaimana keseruannya? Nonton terus Cuan Iki. Jangan ngomongin cuan tanpa don cuan. Di momen spesial kali ini di Investor Day 2026 saya kedatangan tamu spesial itu ya di bidang ekonomi kreatif, khususnya di bidang fashion gitu ya. Dengan Mas Adri Basuki selaku circular fashion designer brand Adri Basuki. Ya, benar Mas Don Cuan. Selamat datang di Cuan Iki, Mas. Terima kasih untuk bisa for having me di Cuan Iki. Oke, kita tahu ya ekonomi kreatif itu kan kita ketahui bersama merupakan salah satu tulang punggung ya ekonomi pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan banyak subnya ekonomi kreatif itu salah satunya ada di bidang fashion. Mas, sebelum saya tanya-tanya lebih detail ya terkait dengan fashion itu sendiri, sebetulnya awalnya Mas ini gimana sih bisa mengawali bisnis ini di bidang fashion ini? Awalnya? Ya. Awalnya pasti mulai dari passion dulu Mas Don. Oke. Jadi kita mulai ini itu sebenarnya dari passion aku dari kecil. Oh, dari kecil? Dari kecil, jadi aku painting, writing. Nah tapi akhirnya kita harus ngikutin keinginan orang tua dulu. Oke. Jadi sekolahnya itu baru sekolah fashionnya itu setelah punya brand malah. Oh, setelah punya brand? Setelah punya baru brand. sekolah? Baru sekolah. Oke. Gitu, jadi sebelumnya sekolahnya ambilnya bisnis. Bisnis. Oke. Terus kenapa kita bikin usaha ini? Ya karena saya suka fashion, saya suka wastra. Ya akhirnya kita mulai bergerak di situ sih Mas. Awalnya kerja kantoran Mas Don. Berapa lama? 18 tahun. Wow, lama juga ya? Ya. Apa itu bidangnya? Aku lama di advertising. Advertising, oke. Kemudian lama sebenarnya di perusahaan sigaret. Oh, keren. Oke. Nah, setelah itu baru langsung beralih ke? Nah dalam berjalannya waktu di kerja kantoran itu, nah aku mulai tuh membangun si bisnis ini gitu. Jadi mulai dulu dari ngelukis dulu pelan-pelan sampai dikasih izin, lukisan terus kita pameran, terus akhirnya mulailah bikin si brand Adri Basuki ini. Fokus bisnisnya Mas Adri ini kan dari cacahan atau limbah dari kain ya gitu Ya. kan. Nah, ini bisa kepikiran seperti itu kenapa nih Mas? Jadi Mas Don, kita itu mulai di 2018 itu pakai wastra. Awalnya itu pakai tenun baduy. Tenun? Baduy. Baduy, oke. Nah pakai tenun baduy itu challenge-nya kita adalah pembuatannya cukup lama. Kemudian kalau untuk pengrajin tenun itu di baduy, mereka punya waktu di mana mereka akan break. Oke. Nah itu pertama, jadi aku harus benar-benar ngitung kalau misalnya ada pesanan akan bikin koleksi itu kainnya harus tersedia. Oke. Nah selain itu ketika kita bikin pola itu pasti ada yang terbuang Mas. Oke. Nah yang buangan-buangan itu sebenarnya kan bentuknya mulai dari yang besar sampai yang kecil. Yang paling kecil pun. Ya. Oke. Jadi kalau yang besar-besar aku bikinnya kayak patchwork, kayak perca-perca kayak begini.
Kalau yang kecil-kecil itu baru kita bikin jadi kain marmer itu, kain cacah itu. Oke. Jadi akhirnya dari 2019 kita melakukan R&D oke. R&D di 2019, 2021 kita launching kain marmer itu di Jakarta Fashion Week waktu itu. Oke. Untuk kain marmer ini di awal-awal launching itu kira-kira bagaimana apresiasi pasar sendiri? Apakah langsung tanggapi publik dengan baik atau seperti apa? Awal-awal mereka nggak pernah ngerti bahwa itu adalah kain daur ulang malah. Oke. Ya, jadi approach yang saya bawa adalah biasanya kain daur ulang itu terlihat raw. Oke. Nah, sementara kain marmer ini kalau dilihat dari jauh dia nggak pegang, dia nggak tahu ceritanya gitu ya Mas. Itu orang mikirnya kayak itu kain beli gitu. Oke, kan Ya. ya. Jadi memang buat kita di Adri Basuki kita butuh 2-3 tahun untuk educate the customers tentang si kain marmer ini. Pasarnya sendiri gimana Mas ketika Mas sudah launching gitu kan terus sampaikan ke publik gitu kan. Bagaimana pasarnya sendiri, apakah cukup tinggi permintaannya? Oke. Kalau untuk pasar B2C mungkin pelan. Karena Oke, dari sisi harga kain daur ulang pasti harganya lebih mahal. Oke. Ya, tapi yang kita lihat sebagai peluang adalah bahwa kain ini akhirnya menjadi incaran dari B2B. B2B oke. Ya, jadi karena banyak sekali perusahaan yang mengerjakan ESG, Oke. mereka mencoba mencari segala bentuk macam bagaimana pengolahan waste-nya mereka. Oke. Jadi klien kita memang 50% itu adalah corporate. Itu dalam setiap produksi itu berapa banyak kebutuhannya Mas untuk menghasilkan suatu produk fashion ini? Untuk 1 meter kain marmer itu kita butuh 750 gram cacahan kain, Mas. Oke. Ya, segitu. Jadi cukup besar juga ya. cukup besar. Ya. Oke. Kalau untuk asalnya sendiri dari mana itu? Asalnya itu bisa dari sisa produksi koleksi saya, kemudian juga dari kiriman dari klien-klien yang bekerja sama dengan kita. Oh gitu. Jadi approach kita adalah banyak sekali corporate yang punya seragam kan Mas Don. Oke. Nah seragam itu biasanya 2-3 tahun mereka akan berganti. Oke. Dan seragam-seragam sisanya itu sama sekali tidak boleh dibagikan Oke. karena ada logo dan lain-lain. Nah di saat itulah kita mengolah kain-kain tersebut. Ada ini nggak sih Mas workshopnya sendiri? Workshopnya kita di Bogor Mas, Itu di mana? di Bogor Baru Taman. Ini boleh dijelaskan Mas, salah satu di antara Mas bawa ini Nah jadi produknya apa aja nih? mungkin kalau misalnya aku bisa jelasin nih Mas Don, Oke. kalau yang kayak gini, ini kan kainnya cukup besar-besar. Besar-besar oke. Jadi kalau besar- Ini gabungan dari limbah ya? Berbagai macam tenun, sisa Oke. batik. Nah kalau dia besar, dia bisa jadi kayak gini Mas. Oke, Jadi kayak- ini mungkin biar kelihatan nih Mas penonton cuanik ini jadi biar bisa lihat. Mas, pegang sebelah Oh sini, ya saya sebentar, pegang saya sebelah taruh dulu sini. ya. Oke. Ini ada tenun baduy, ada tenun lurik, ada songket, ada banyak kan lurik sama baduy sih kalau ini. Jadi kalau yang besar-besar kita bisa bikin kayak gini. Terus, Oke, nah supaya masnya bisa tetap pegang mic-nya, Mas pegang Betul. ujung. oke, wah bener saya pegang cakep. ujung. Ah, cocok nih. Jadi Kita sepadan di nggak belah ini ya. ngapet, ya. Nah kalau yang ini teknik slashing, jadi kain-kain sisanya itu kita tumpuk jadi 3, Oke. terus kita quilting, terus kita gunting. Jadi dia bisa kelihatan timbul-timbul. Oh ini ditumpuk 3 ya Mas ya? Ya, supaya bisa ketika digunting dia ada efek timbulnya ini, Mas. Oh oke. Gitu. Oh iya efek timbul ya. Oke. Ini biasanya digunakan untuk apa Mas? Baju atau sarung misalnya atau apa nih Mas? Biasanya kalau ini buat outer, Outer oke. kemudian kalau untuk home living biasanya buat cushion. Oh oke. Ya, gitu. Oke. Untuk klien sendiri ada yang menyukai seperti ini? Biasanya bikin apa? Ini waktu itu project kita with Uniqlo di Oh, Uniqlo? 2022. Oke. Ini tuh dari limbah-limbahnya mereka. Jadi kalau ke Uniqlo kan ada donasi tuh, Mas. Oke. Nah, kain-kain donasinya yang sudah tidak memenuhi syarat untuk dibagikan ke orang, Mm-mm. kita develop jadi begini. Jadi limbahnya mereka diolah kembali oleh Mas Ya. Ardi gitu ya. Ya. Keren banget sih. Gitu. Oke. Kemudian yang lain apa nih Mas nih? Nah, kalau yang Bentar. ini sama ini tuh dianyam, Mas. Nah, Tapi ini bentuknya kayak agak tebel gitu ya Mas ya? ya, jadi memang kalau kain daur Oke, kita ulang lihat yang ini, nah ini kayak gini, jadi kainnya dipotong kecil-kecil, kemudian dimasukin dianyam. Oh dia oh ya Gitu. nyaman ini ya. Nah ini biasanya kalau kita bikin versi yang ini dia biasanya paling bagus kalau dia kaos. Oke, Nah, kaos jadi ya. dia nggak terlalu banyak tiras kainnya. Oke. Gitu. Oke. Mas nih kalau ngelihat dari karakternya ini sebenarnya lebih cocok kayak fashion baju ya Mas ya.
Ya, Kurang ini lebih gitu biasanya ya. buat baju sih. Buat kalau baju ini. ya, Ya, untuk buat outer outer aja gitu ya. Ya. Oke. Ada lagi nih Mas, kayaknya bawa Nah, banyak jenis nih. Nah Kalau ini. yang ini itu si kain marmer kita. Oh ini kan marmer ya. Ya. Jadi kalau kain marmer itu dia dari sisaan-sisaan yang ini Mas, itu bisa dicacah ukurannya jadi lebih kecil. Oke. Kemudian kita tata ulang, kita desain ulang di atas kain tule, di bawah, di antara kain tule. Oke. Kemudian kita kasih sisa benang juga. Nah dari sini baru di quilting. Oke. Jadi ini- itu apa sih Mas? Sorry Mas. Di quilting itu kayak gini Mas, jadi kayak dijahit teratur gitu. Oh dijahit teratur ya. Sorry Ya. bukan tukang jahit. Tahu saya. Oke. 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 Jadi ini kayak dijahit gini. Oke. Jadi dia tujuannya adalah agar kain ini tahan lama. Oke. Terus si semua waste yang ada di dalamnya ini rekatannya cukup kuat untuk jangka waktu yang lama. Ini juga gabungan dari ini tumpuk 3 Mas, bukan? Enggak, kalau ini biasanya nih kalau misalnya kain-kain dicacah Mas, Oke. kita udah pisahin per warna. Oh perwarna. Jadi oke. misalnya ada hijau, ada putih, ada hijau muda gitu. Untuk bikin kain marmer supaya dapat efek marmernya, Oke. itu dia minimum tuh 2 sampai 3 warna Mas. Jadi oke. dia nggak pernah hijau tok gitu. Oh gitu. nggak Oke pernah Mas. gitu. Oke. Ya ini yang kain marmer kita dan ini dengan R&D dari 2019 sampai Oke. sekarang ada pengembangan di jenis kain. Ini sekarang udah bisa dicuci dengan laundry industri 10 kali. 10 kali ya. Sekali lagi ini masuk dari limbah juga ya? Limbah. Limbah juga. Oke, dan ini juga digunakan untuk fashion kayak baju segala Ya. macam seperti itu ya. Ya. Oke, oke. Jadi memang cukup ini Mas ya, cukup beragam nih ya. Jadi bahan-bahan yang dibawa oleh Mas Andri sendiri Mas. Ya tergantung order aja Mas. Kita kalau ngomongin order nih Mas, kira-kira setiap bulannya ini tinggi gak Mas permintaannya sendiri? Kalau kita ngomongin retail sudah pasti turun Oke. ya. Kalau retail sudah pasti turun, tapi kalau di kita selain kita punya kain daur ulang, kita tuh develop batik sendiri. Oh, develop. Oke. Ya, batik sendiri. Jadi kalau untuk koleksi Adri Basuki memang harganya minimum kita start di 800.000 ke atas. Oke. Nah itu tentunya di Indies economy, And this economy. Indies economy sedikit lebih challenging. Tapi batik kita berjalan baik dan kemudian ya saya pikir semua pelaku bisnis Oke. mau fashion, F&B, siapapun dia harus terus membuat inovasi. Jadi kain-kain inilah yang membuat kita bertahan di Indies economy karena kita lebih banyak ketemu klien-klien corporate sih. Oke. Yang bayarannya udah pasti Mas. Udah fix ya, fixed income berarti itu. Oke. Tadi kan dikatakan bahwa di awal yang Mas sampaikan kondisi ekonomi kita lagi sebetulnya lagi kurang oke untuk daya belinya sendiri. Tadi sudah dijelaskan juga dengan Mas Ardi sendiri. Ada strategi khusus nggak selain korporat tadi ya kan agar permintaannya meningkat ya di tengah ya kita tahu sendiri ya daya beli kita lagi kurang oke nih sebenarnya. Strateginya yang pasti nggak boleh berhenti, nggak boleh diem Mas. Gitu. Nggak boleh diam ya, Nggak boleh gerak terus ya. Gerak terus. Oke. Gitu. Jadi mau dari product innovation, mau dari sisi marketing, social media, semuanya jalan. Oke. Gitu. Dan mungkin pembelajaran untuk kita di Adri Basuki itu adalah ternyata at the end of the day dengan kita mempelajari atau menjaga cash flow kita, Oke. itu yang membuat kita jadi sedikit lebih nyaman di kondisi ini. Oke, lebih nyaman ya. Itu yang terpenting sih Mas. Ya. Karena kalau bisa kita tidak bisa menjaga cash flow, itu Ya. amburadul ya kondisinya. Mas ngomong ini katanya ada yang dipatenkan, yang mana tuh Mas ya? Yang kain marmer Ini yang sudah dipatenkan ya? di hak cipta Mas. Hak cipta ya. Oke, jadi nggak boleh sembarangan juga kalau gitu ya. Iya Kak. Ya karena development ini dari 2019 sampai Oke. sekarang dan terus di-upgrade gitu Oke. Mas. Tapi kita sebenarnya tidak membuat bahwa karena ini beberapa circular fabric atau kain daur ulang tuh bentuknya kan mesin ya Mas ya. Oke. Nah kalau yang ini tuh memang aku buat karena aku tuh punya kampung binaan Oh, di mana tuh Mas? di Bogor. Namanya Kampung Perca yang isinya adalah sekarang mungkin sekitar 30 ibu-ibu yang awalnya adalah korban pinjol. Oh, korban pinjol. Ya. Diberdayakan di situ Mas Jadi ya. kita ngajarin tuh bikin kain perca, bikin kain marmer gitu. Nah, si kain marmer ini itu sebenarnya bisa dipakai atau bisa digunakan untuk sampai industri rumahan, Mas. Karena Oke. alatnya tidak harus mesin besar gitu. Kenapa kita kasih hak cipta? Kalau untuk ibu-ibu di kampung binaan sih kita ajarin gitu. Oke. Tapi kita perlu melindungi itu karena mungkin kan yang nyasar bukan ibu-ibu ya. Betul.
Yang nyasar yang gedenya gitu. Oh iya betul. Jadi kita lebih ke protektif aja dengan apa yang sudah kita research and development dari 2019. Tapi ini keren juga ya. Apa namanya tadi disampaikan kampung binaan itu ternyata dikelolanya oleh dari ibu-ibu korban pinjol. Itu bisa terdeteksi kalau itu korban pinjol tuh kenapa? Dari Jadi kapan? awalnya itu aku tuh kerjasama sama mantan Ibu Wali Kota Bogor, Ibu Yana Ardian. Jadi memang kalau di pemerintah daerah dia punya datanya. Jadi di desa ini mungkin pinjolnya tinggi sekali, sampai mereka jual rumah, sampai mereka divorce gitu ya, perceraian dan lain-lain. Terus akhirnya waktu itu kita coba, kita coba bikin sesuatu di sana gitu. Awalnya kecil Mas gitu. Awalnya cuma 15 ibu-ibu. 15 ibu-ibu Dan itu dilakukannya tuh di abandoned factory. Jadi ada konveksi yang udah nggak jalan di lantai 3-nya. Si bapaknya kasih ke kita itu untuk dipakai aja lah buat ngajarin ibu-ibu gitu. Ya udah kita mulai itu di 2020 awal gitu. Dan kebetulan tugas saya as a fashion designer adalah melatih buat bikin kain percanya, kemudian building awareness untuk mereka. Jadi kemanapun saya show, kemanapun saya ada project corporate, ibu-ibu selalu saya bawa nama ibu-ibu Kampung Perca Sindang Sari itu. Dan the beauty of that adalah ternyata di tahun 2021 akhirnya itu bisa menarik atau mengundang banyak corporate untuk bersupport mereka. Jadi di 2021 ketika di launching itu ibu-ibu sudah punya workshopnya sendiri. Jadi ada yang bangunin Mas. Terus mereka dapat sumbangan mesin jahit dari berbagai institusi. Gitu. Keren sih. Jadi sekarang kalau ke Bogor, dia Kampung Perca Sindang Sari itu menjadi salah satu tujuan wisata. Itu luas Mas areanya Mas ya? Areanya sih besar sih Mas. Cuma kalau workshopnya itu I think 250 meter. Mas, untuk meyakinkan ibu-ibu sampai dia benar-benar bisa berkreasi di sini itu gimana awalnya di sana? Kan nggak mudah juga dong, apalagi habis korban pinjol gitu kan. Wah pasti pikirannya nggak karu-karuan tuh sampai akhirnya benar-benar wah oke lah kita main di sini. Ya kayak misalnya Mas Don mungkin kebayang ibu-ibu di satu kampung kan jumlahnya kan bisa sampai ratusan ya. Betul. Kenapa jadi itu challenging ya? Saya waktu itu kita berhasilnya cuma 15. 15 dari sekian banyak itu. Dari gitu. ribuan per ratusan? Nggak mungkin kayak 100 lebih lah gitu ya. Karena memang ibu-ibu itu kan mereka masih tetap ibu rumah tangga, mereka juga punya pekerjaan lain gitu. Nah waktu itu yang kita bilang sama ibu-ibu adalah ya kalau misalnya mau tetap di titik yang sama, ya nggak akan kemana-mana. Betul. Nah jadi selain kita mengajarkan pengolahan daur ulang Mas, kita tuh bekerja sama mungkin untuk teman-teman yang datang dari era-era lama tahu tempat jahit Juliana Jaya. Saya denger Mas. Ada. Mas Don itu legend Mas, legend di kursus jahit menjahit. Jadi waktu itu kita kerjasama dengan mereka. Nah kita ngajarin ibu-ibu itu untuk bikin gamis sendiri. Jadi akhirnya mereka punya keinginan atau punya mata mereka tuh kayak yang penting saya bisa belajar buat bikin baju saya sendiri. Gitu. Itu awal-awalnya itu. Kemudian setiap bulan memang kita dikirimin dari konveksi di sekitar Bogor tuh berkarung-karung. Nah jadi ibu-ibu itu akhirnya lucu banget. Mereka nggak langsung bikin karya. Mereka cari ini potongan-potongan yang besar ya. Karena mereka langsung kepikir ini kalau digabungin jadi gamis nih. Gitu. Tapi buat kita adalah yang penting mereka punya hope gitu, punya harapan bahwa dengan apa yang mereka lakukan sekarang, gitu, mereka bisa lebih memberdayakan dirinya. Dan buat saya, tugas saya as a designer adalah gimana nih, tugas saya sebenarnya nyolek-nyolek sih Mas. Karena kan semakin kita bawa ini ke misalnya ranah yang lebih nasional, lebih banyak orang yang akan tahu. Gitu. Jadi akhirnya kayak di Bogor tuh Mas, setiap hari Kamis tuh ada namanya pakai seragam pangsi kayak hari batik lah. Hari batik, istilah gitu ya. Jadi pangsi itu kayak baju tradisional Sunda yang di tengahnya itu adalah kain perca. Nah seluruh pangsi yang ada di sana itu dipesan dari Kampung Perca. Gitu. Jadi mereka sekarang sudah lebih mandiri untuk kampung itu bisa bekerja dengan sendirinya. Itu dampak nyatanya Mas ya sekarang yang 2026 ya, bahkan mereka bisa
bisa kayak saya katakan mereka juga bisa menjual ini juga, betul begitu? Bisa. Mereka emang jadi kalau datang ke sana itu tempatnya tuh di lantai 3 di konveksi itu, Mas. Oke. Itu sudah ada sekitar 20 mesin jahit, ada mesin bordir, kemudian ada workshop ya. Oke. Ya galeri lah. Gallery, oke. Ada galerinya di Mhm. mana Mas Don dan teman-teman mau beli tapi mereka lebih ke home living ya. Jadi Home kayak living, oke. cempal, apron, Oke. tempat tisu, koleksi fashion ada tapi nggak terlalu banyak. Untuk distribusi produknya kemana aja Mas sejauh ini sampai 2026 ini? Lebih di situ aja sih Oh, mereka. lebih di area situ aja ya? Mereka di situ, kemudian mereka sudah punya Instagramnya sendiri. Keren juga. Apa Mas? Gitu. Bisa disebutin nggak Instagramnya apa tuh? Kampung Perca Bogor mesti. Nah, Ya. Kampung Perca Bogor, mungkin lihat kamera Mas biar enak. Kampung Perca Bogor. Kampung Perca Bogor, Ya, di sekalian Sindang promosi ya. Sari. Ya. Gitu. Oke, Mas. Tadi kita sudah ngomongin ibu-ibu ya di Bogor. Nah, Ya. saya pengen tahu segmennya sendiri, Mas. Apa namanya? Ini punya segmen sendiri nggak sih, Mas? Kayak misalnya segmen menengah, segmen high, misalnya gitu. Ada nggak segmen sendiri untuk produknya sendiri? Untuk produknya aku. Ya, betul. Ya. Kalau produk aku memang rata-rata pastinya menengah ke atas karena Oke. kita mulai harga dari 800.000. 500.000 800. harga sekarang? Ya. Oke. Enggak. Harga dolar ini sudah Harga sekarang tetap segitu, Mas, Oke. gitu. Dia 800 sampai yang paling banyak 800 sampai 2 juta rupiah. Wow, oke. Itu harga kita. Mm-mm. Jadi targetnya kita adalah sebenarnya lebih banyak ke perempuan usia yang mungkin sekitar 30 plus. Mm-mm. Itu dan Oke. mereka biasanya menyukai wastra Indonesia. Oh, Biasanya oke. kalau udah suka wastra Indonesia, kepedulian mereka tentang lingkungan Oke. itu juga lebih tinggi. Betul. Jadi akhirnya dari wastra mereka tertarik dengan kain marmer. Tadi disebutkan sudah beberapa klien ya yang sudah berkontrak dengan Mas Andri sendiri. Yang sudah berkolaborasi. Berkolaborasi, jangan ngomongin kontrak lah. Kalau Kalau kesannya- kontrak biasanya setahun selesai kok. Jadi berapa besar sekarang Mas kolaborasi dengan pihak-pihak yang disebutkan tadi itu Mas? Kalau misalnya untuk kain marmer kita akan berapa besar ya tadi 50% dari total income kita sih. 50% ya. Mas, kita tahu kan produk dari luar negeri yang sejenis bahkan ya, Ya. itu kan sudah membanjiri di Indonesia gitu. Nah, bagaimana Mas Adri ya kan mensiasati strateginya agar produk Mas Adri ini khususnya mempunyai daya saing Mas, untuk berkompetisi dengan produk asing? Oke. Kalau saya tuh Mas Don, saya tuh orangnya cukup fokus. Oh, fokus ya. Jadi maksudnya whatever happen di luar sana, mungkin saya cuma dengar, saya baca, udah itu saya lupain, Oke. gitu. Karena menurut saya, especially ketika kita mendesain, ketika kita di dunia seni gitu, terlalu banyak melihat, akhirnya mengurangi fokus kita dengan karya yang kita buat, gitu. Oke. Jadi akhirnya kalau di aku yang paling penting itu adalah bagaimana karya ini terus evolve. Jadi Oke. kain marmer itu harus terus bergerak, Oke. baik dari sisi quality maupun dari sisi desain. Oke. Kemudian community yang kita bangun itu juga semakin kuat. Oke. Jadi kalau untuk Adri Basuki itu brand DNA kita kan ada zero waste, Mas. Zero waste, oke. Kemudian ada Wastra Wastra. dan yang ketiga itu ada social impact. Social impact, oke. Nah, jadi sekarang dari tahun 2022 aku tuh memang menjalin kerjasama mensupport Oke. vulnerable communities. Oke. Jadi dari 2023 kita udah kerjasama dengan Cancer Information and Support Center. Oke. Kemudian kemarin kita baru collab dengan Love Pink for breast cancer. Oke. Kemudian anak-anak autism. Jadi ada beberapa koleksi aku didesain dan digambar oleh anak-anak autism. Mhm. Kemudian ada Make-A-Wish Foundation dan mungkin yang berikutnya sebentar lagi sama Yayasan Jantung, Mas. Wow. Jadi menurut aku ketika kita bersaing dengan semua yang datang dari luar ke Indonesia, Oke. ada banyak hal yang kita sebagai pelaku ekonomi kreatif, Oke. UMKM gitu ya, kita apa ya? Kalau buat aku tuh gini, once itu terlalu besar atau terlalu complicated in terms of capital, aku udah yang kayak udah ya udahlah kamu di sana aja gitu. Oke. Gitu. I focus di tempat yang memang aku bisa bergerak Oke. gitu sih. Mas, kita bicara daya saing tadi kembali lagi gitu Ya. kan. Ada rencana mungkin melebarkan sayap lagi sampai ke kancah global gitu, karena kalau saya lihat ini kan pangsa pasarnya memang masih di domestik Mas ya. Ada rencana skala lebih global lagi meskipun mungkin secara promosi sudah mungkin ke luar negeri juga kali ya.
Sebenarnya kita selalu coba sih Mas. Kita udah beberapa kali, kita udah 2 kali ke Jepang untuk meeting buyer, Oke. untuk kain marmer gitu. Nah, I think menurut aku tuh challenge-nya malah di kitanya Mas. Oh gitu. Kok bisa? Once kita buat, karena kalau misalnya kita ketemu buyer yang sifatnya industri, Oke. kain marmer ini per meternya relatively masih tinggi. Oke. Jadi menurut aku kita di Adri Basuki itu yang harus terus berpikir kira-kira gimana nih supaya bisa menekan HPP-nya terus Oke. gitu. Oke. Karena kalau udah industrial level kan akan berbeda. Betul. Sementara kalau misalnya kita mau fokus ke artisan, kayak misalnya aku cuma ada di kreatif butik di luar Oke. negeri gitu ya. Mm. Menurut aku effortnya lebih baik kalau menurut aku menggarap Indonesia. Menggarap Indonesia ya. Ini sudah masuk di semester 1 atau di bulan ke-6 di tahun ini. Ya. Sisa tinggal 6 bulan lagi nih Mas. Ya. Sisa 6 bulan ini ada rencana target-target yang mau dicapai mungkin dari sisi cuannya mungkin atau yang lainnya gitu, atau mungkin mau ada inovasi baru gitu Mas? Kalau di 2026 Q1, Q2 kita biasanya targetnya adalah bagaimana memperkenalkan kain marmer ini tidak hanya untuk fashion, Oke. tapi juga untuk home living, interior. Itu Oke. target kita. Oke. Jadi di Q3, Q4 seperti biasa itu boleh dibilang adalah fashion season Mas. Oh, ke fashion season. Jadi fashion season tuh bulan Juli tanggal 26 kita akan show untuk JF3 di Kelapa Gading. Oke. Bulan-bulan Oktober itu biasa di Jakarta Fashion Week, ada Plaza Indonesia Oke. Fashion Week. Itu selalu jadi cara bagaimana kita memperkenalkan produk kita ke industri fashion gitu. Oke. Tapi untuk target berikutnya adalah di sisa 6 bulan ini Betul. adalah kita ingin punya lebih banyak klien-klien corporate Oke. yang memang peduli dengan sustainability, dengan circular gitu. Oke. Jadi mungkin aku belum bisa bilang brandnya, tapi Sudah soon kawan ya. di Gias 2026 Oke. ini Sudah kebayang ya. bulan Juli Mas, Jalan Juli. bulan Oke. Juli, akhir Juli kalau yang mau ke Gias bisa datang. Itu kain marmer akan mendekor salah satu otomotif besar di Indonesia, Pabrikan ternama yang pasti ya. pabrikan ternama. Wah, ini menarik nih. Di bulan Juli tanggal berapa sih itu Gias ya? Gias itu 30 Juli. 30 Juli ya. Ya, jadi dekor satu boothnya itu akan pakai kain marmer. Mas dari tim Cuaniki boleh nggak undangan khusus ke sana Mas kita datang? Boleh, Kayak menarik nih. Nanti kita koordinasi sama kliennya. Oke Mas boleh. Oke. Jadi itu salah satu strategi ya untuk meningkatkan produksinya juga gitu Ya. kan, dan strategi lainnya gitu kan. Untuk desainin sendiri itu sudah sampai negara mana ya Mas sejauh ini 2026 ini? Oke, kita memulai membawa koleksi kain marmer itu 2022 kita bawa ke Moskow Mas. Moskow, oke. Jadi kita fashion show di Dubes Moskow. Jadi Oke. mereka ngundang beberapa tamu undangan. Kemudian kita sempat bawa ini ke Paris Ke Paris, oke. di 2023 dan London di 2023 juga. Tahun ini ada rencana juga dibawa ke negara mana gitu Mas? Event-event Belum lain? ada sih Mas, tahun ini lebih fokus di dalam negeri. Oke, Mas. Pertanyaan berikutnya adalah terkait ini, Mas. Kebijakan pemerintah, ya kan, untuk mendukung industri kreatif. Sejauh ini dirasakan nggak sih, Mas, oleh pelaku usaha, terutama Mas Andri sendiri nih? Saya rasa banyak yang sudah tahu bahwa memang dari pemerintah, dari Ekraf, kemudian dari perdagangan, dari perindustrian, itu sebenarnya banyak memberikan bantuan untuk pelatihan buat UMKM. Oh gitu ya? Ya. Dan dirasakan juga? Ya dirasakan, tapi mungkin karena kita sudah berjalanan lebih lama Mas, Oke. mungkin jenis pelatihannya mungkin tidak lagi tepat untuk kita. Oh oke, Gitu. betul, sudah bergeser ya? Sudah bergeser Betul, gitu. oke. Tapi saya nggak bisa nutup mata bahwa itu memang ada gitu ya. Ya. Kalau harapan saya dari kebijakan pemerintah mungkin ketika kita bergerak di circular fashion atau di sustainability, sebenarnya mungkin itu yang perlu mungkin ada kebijakan khusus sehingga Apa itu, Mas? kebijakan khusus tuh maksudnya adalah misalnya related with tax Oke. gitu, karena Tax, kita ya, kan ikut berkontribusi mengurangi jumlah sampah gitu. Oke. Nah itu kalau misalnya itunya ada, mungkin akan lebih banyak orang yang mau terjun Oke, ke betul. pengolahan sampah ini. Apa kunci utama idealisme menjaga lingkungan tidak mengorbankan pertumbuhan laba atau cuan bisnisnya, Mas? Oke, kalau menurut saya pada dasarnya intinya
ini kan kalau tadi dari Mas Don bagaimana menjaga lingkungan tapi tidak mengurangi cuannya gitu ya. Betul. Jadi kalau menurut saya buat semuanya mau ngurusin sampah, mau ngurusin kain, mau ngurusin apa, belajarlah finance. Belajar finance ya. Ya, Oke. kalau menurut saya accounting finance is really important karena at the end of the day kita punya karya sebagus apapun. Oke. Ketika cash flow kita mandek, ketika kita salah bikin strategi in term of capital, Oke. itu yang membuat kita akhirnya nggak bisa gerak mas gitu. Jadi buat kita di Adri Basuki itu saya sama adik saya berdua itu kita belajar itunya juga in a hard way. Oke. Jadi maksudnya ternyata menurut aku tuh kayak saya memang di kreatifnya bikin development kain, Oke. adik saya di operational gitu. Tapi at the end of the day yang paling membuat ini bisa berjalan adalah kemampuan owner-ownernya, founder-foundernya Foundernya oke. untuk selalu belajar tentang finance. Karena itu yang paling gampang dibaca. Gitu. Gitu. Finance itu penting mas ya. Iya, karena kalau bikin kain mas semua halusinasi, imajinasi mas. Iya. Semua Imajinasi itu luas, Mas, bikin ya. Gini, bikin begitu. Kalau finance mah udah ketahuan, rugi gitu. Iya betul. Jadi harus Ya. ada kombinasi ya mas ya. Ya. Jadi finance itu penting. Mas, tips untuk anak muda nih mas. Ya, mungkin terutama bagi yang sekarang masih kerja kantoran ya, yang berangkat subuh, pulang tengah malam, subuh tengah malam gitu kan, dan beralih ke bisnis misalnya ke fashion gitu. Apa tipsnya mas? Yang pertama tipsnya harus tahu kalau memang kamu tidak cocok di corporate. Oke. Itu Ya. kuncinya ya. Itu kuncinya. Oke. Jadi di dalam perjalanan kamu menjalankan pekerjaan kamu dan kamu mulai merasa so many stress, tidak happy gitu. Jadi tahu dulu itu. Oke. Gitu. Itu tipsnya. Karena sebenarnya ada orang-orang yang memang lebih cocok bekerja loh mas. Oh gitu ya. Iya, nggak harus semua jadi pebisnis gitu. Betul. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah ketika balik lagi sih mas ke bahasan saya yang sebelumnya adalah ketika mau memulai bisnis belajarlah akuntansi, belajarlah Akuntansi dulu keuangan, ya. belajarlah itu karena penting banget mas. Mungkin konteksnya gini kali mas, boleh saya potong nih. Konteksnya kalau misalnya kita nggak belajar akuntansi, nggak belajar keuangan, itu bisa keblinger kali mas ya. Desain tapi ternyata keuangannya kacau balau. Betul begitu mas? Bener mas. Betul gitu ya. Bener. Jadi ntar Oke. akhirnya dia stres, kemudian bisnisnya mandek, akhirnya dia balik lagi kerja kan. Kerja gitu. lagi. Karena sebenarnya ketika kita mengetahui tentang cash flow, tentang keuangan, tentang tax dan macam-macam itu mas, cara kita melihatnya akan sedikit berbeda gitu. Jadi nggak cuma creativity yang ada di atas, tapi bagaimana kita memikirkan longevity of Oke. the product gitu. Yang megang keuangan siapa nih mas? Kalau boleh tahu? Aku sama adik aku berdua Wah keren. Adiknya ada di sini mas? ada. Ada. Di mana mas? Oh di situ ya. Halo mas. Salam kenal. Oke. Jadi intinya ada kombinasi ke situ mas ya. Karena itu dia tadi kita ulang kembali bahwa ketika kita ingin berkreasi gitu kan, tidak dikombinasikan dengan financial yang oke, itu akan berantakan dan bahkan akan stres. Balik lagi kerja, nggak keterima kerja, malah pujeng. Begitu Iya. mas ya. Bener mas, karena menurut aku tuh gini, creativity one thing. Gak semua orang mungkin ngerasa bahwa dia diberkati dengan kreativitas. Iya. Bener ya mas? Tapi creativity tanpa cash flow yang baik mandek. Oke. Itu menurut saya itu brutal fact Oke. gitu. Makanya dan mungkin kalau saya mimpinya adalah saya nggak pingin jadi seniman atau artisan yang dikenang ketika saya udah nggak ada mas. Mas izin nambahin mas, Ya. untuk toko offline atau online-nya di mana mas? Mungkin boleh info ke kami di Oke. sini mas? Kalau toko kita sebenarnya di Jakarta itu cuma ada di Grand Indonesia di Sentral, Oke di GI ya, di GI, kemudian di Pendopo Alam Sutra, Alam Sutra oke. ya satu lagi itu di Floradera di Bandung. Sisanya di luar itu online. Oke, terakhir mas, saran atau tips bagi penonton Cuaniki nih mas, kira-kira apa nih mas sebagai pelaku usaha? Sarannya, Iya, saran dan saran tips lah gitulah ya. menurut saya paling penting ketika kita mau dapetin cuan gitu, kalau saya sih selalu prinsip saya fokus aja. Fokus ya. Fokus dengan apa yang kamu kerjain, that's it gitu. Oke, fokus dan konsisten kali ya. Ya fokus, kalau udah fokus kemungkinan akan konsisten mas gitu. Oke. Karena kalau enggak the noise from digital begitu besar gitu. Jadi ya kalau bisa buat teman-teman Cuaniki mulai bisa ngatur kayak misalnya 1 jam ada breaknya, Oke. nggak lihat social media gitu. Oke. Mas, peran sosial media ini pengaruhnya terhadap bisnis fashion ini sejauh mana mas? Besar banget mas. Besar banget. Besar banget. Oke. Peran sosial media terhadap bisnis fashionnya
besar banget Mas. Oke. Tapi to the founder hati-hati. Oke. Ya Oke, kalau buat bisnisnya kita nggak akan pernah bisa menutup bahwa peranan sosial media sekarang ini sangat membantu kita berkembang. Oke. Dari awareness kita bisa menjangkau lebih banyak Lebih target luas, audience oke. gitu. Tapi buat founder-founder jangan semuanya dilihat juga. Oke. Mas Adri Basuki, terima Ya, kasih Mas Don. perbincangannya yang sangat menginspirasi bagi saya pribadi maupun bagi semua yang ada di sini, yang menonton di sini dan dimanapun berada, gitu ya, sangat Oke. menginspirasi. Intinya adalah kalau kita ingin berbisnis, gitu ya, fokus, konsisten. Ya. Intinya begitu ya. Ya, fokus, konsisten, sama jangan lupa belajar finance. Oke, belajar finance tadi ketinggalan. Oke, itu dia tadi tips dari Adri Basuki bagaimana menghasilkan cuan yang lebih produktif Mas ya. Jangan ngomongin cuan tanpa don cuan. Oke, terima kasih Mas. Thank you. Jangan ngomongin cuan tanpa don cuan.